Losmen mati. Hello randomania yang sangat budiman dan berakhlak mulia. Bagaimana hari kalian? Pasti menyenangkan sekali bukan? Kembali lagi bersama saya Ede. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Losmen Melati yang dirilis pada tahun 2023. Bagi kalian yang dompetnya tipis seperti Mimin, mending nginepnya di Losmen aja, jangan di hotel. Karena kalau Losmen harganya lebih murah. Kita lanjut ke filmnya. Film ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Melati yang memiliki penginapan di tengah hutan. Nama losmennya adalah Losmen Melati. Siapapun yang masuk ke losmen itu, dia tidak akan bisa keluar selamanya. Kok bisa gitu? Emangnya ada apa di losmen itu? Daripada penasaran, tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tentunya biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Cekidot. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang polisi yang bernama Musto. Dia diperintahkan untuk menelusuri Losmen Melati. Saat itu, situasi Losmen sedang sepi, seperti tak ada tanda-tanda kehidupan. Malam itu, Musto terus berjalan memasuki Losmen Melati dengan perasaan sieun bari ngadeg-deg. Saat sedang patroli, Musto melihat seorang wanita yang melintas di ujung lorong. Musto yang menyadari hal itu kemudian melihat sebuah lukisan yang bergerak. Lalu lukisan itu mengeluarkan darah dan tepat mengenai mata Musto. Musto yang matanya merasa perih, tubuhnya terpontang-panting seperti joget siko bagi duo, siko bagi duo. Tidak lama kemudian, Madam Melati pun datang. Madam Melati berjalan mendekati Musto dengan membawa sebuah kapak naga geni. Langsung saja Madam Melati ngegedik Musto dengan brutal menggunakan kapak kesayangannya. Alhasil Musto pun meninggoy seketika dan film pun baru dimulai. Scene beralih pada 7 hari sebelum kejadian tadi. Terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu yang bernama Dara, bapak yang bernama Karim, dan anaknya yang bernama Gemi berada di dalam mobil. Saat itu, mereka baru pulang nyekar dari kuburan ibunya Dara yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Di tengah perjalanan saat melintasi hutan, mereka sepakat untuk istirahat sejenak. Mereka pun menemukan sebuah penginapan yang bernama Losmen Melati. Mereka pun masuk dan disambut oleh seorang resepsionis yang bernama Golok. Mereka merasakan keanehan dengan suasana losmen itu. Suasana losmen itu sangat klasik dan serem bet. Terdapat dupa yang terus menyala dan pastinya bau menyan dong se. Suasana horor semakin didukung dengan beberapa gambar yang tidak lazim seperti menyeratkan makna kegelapan. Kami butuh 1 kamar buat 3 orang ya Pak. Karena mereka semua sudah lelah, willy-nilly, akhirnya Karim memesan 1 kamar tidur untuk mereka beristirahat. Sebelum memasuki kamar, ada tradisi di losmen ini yang harus dilakukan oleh para tamu, yaitu berbincang sambil minum teh bersama pemilik losmen, yaitu Madam Melati. Di ruangan itu, Gemi melihat sebuah boneka yang menyeramkan. Gemi pun menggendong boneka itu dan mengatakan kalau boneka itu berbicara kepadanya. Melati berkata boneka itu milik anaknya. Boneka itu pun berkata pada Melati jika Gemi mirip seperti anaknya Madam Melati yang sudah meninggal. Anak itu mati karena dibunuh oleh sekumpulan orang bertopeng karung goni. Berbicara soal kematian, Melati pun mengetahui jika ibunya Dara baru saja meninggal. Melati pun tahu kalau Dara menitipkan ibunya di panti jompo. Pasti ibunya sangat kesepian karena Dara hanya akan datang saat ibunya sudah mati. Dara sangat kesal dan kehel pada perkataan Melati. Dara mengungkapkan kalau dia sangat sayang pada ibunya. Namun di sisi lain, ia sangat merasa bersalah karena telah meninggalkan ibunya di panti jompo. Dara yang sudah tidak kuat menahan kesal dan kesedihannya pamit ke kamar untuk beristirahat. Kalau begitu kami pamit. Maaf sudah mengganggu. Mereka pun akhirnya diantar oleh Golok untuk masuk ke dalam kamar. Sebelum masuk,
Dara melihat lukisan di dinding lorong losmen dan merasakan keanehan. Di dalam kamar, Dara masih memikirkan ucapan Melati. Karim mencoba untuk menenangkan Dara agar tidak larut dalam rasa bersalah. Malam harinya, ketika mereka sedang tibra sare, Gemi terbangun karena mendengar suara nenek-nenek memanggil namanya. Gemi bangun dan melihat neneknya ada di sana. Gemi yang merupakan bocil kematian merasa takut karena dia tahu kalau neneknya sudah wafat. Gemi pun berlari dan bersembunyi di toilet. Saat Gemi sedang was-was dan cemas, tiba-tiba sebuah pisau menancap di pintu. Gemi pun berteriak memanggil orang tuanya. Namun sungguh malang nasib Gemi, dia ditarik oleh nenek itu ke dalam cermin toilet. Dara akhirnya terbangun karena mendengar pecahan kaca. Dia melihat Gemi tidak ada di kasurnya. Dara memanggil Gemi dan mencarinya ke toilet. Di sana, Dara menemukan boneka Gemi tergeletak di dalam toilet. Dan tanpa sengaja, Dara menginjak pecahan beling hingga kakinya kacugak. Ujuk-ujuk saja pintu tertutup dan terkunci sendiri. Pisau yang semula tertancap kemudian dicabut dari pintu. Dari celah itu, Dara melihat Gemi berada di dekat ayahnya sambil memegang pisau. Dara pun melihat sosok ibunya dengan wujud yang menyeramkan. Saat itu, ibunya murka terhadap Dara karena merasa telah ditelantarkan di panti jompo. Sosok nenek itu mempengaruhi Gemi untuk membunuh ayahnya sendiri. Gemi yang terpengaruh pun segera menancapkan pisau ke beteng ayahnya yang tengah terlelap tidur. Akhirnya, pintu pun bisa dibuka. Dara segera menghampiri Gemi dan segera meraih pisau itu dari tangan anaknya. Sosok nenek muncul kembali dan mengatakan jika Dara menginginkan kematiannya. Dara yang kesal pun terbawa emosi dan ingin menghentikan teror ibunya. Namun naas nasib Dara, dia malah menghantam jendela dan terperosok keluar kamar hingga meninggoy. Keesokan paginya, Melati dan Golok datang ke kamar mereka. Terlihat Karim tewas di atas kasur, Dara tak bernyawa jatuh dari ketinggian dan Gemi tak sadarkan diri. Melati yang merasa Gemi sangat mirip dengan anaknya menyuruh Golok untuk mengambil darah Gemi. Dia berharap golongan darahnya sama seperti anaknya, karena Melati berniat untuk membangkitkan kembali anaknya yang sudah mati. Dan ketiga mayat itu pun dibawa oleh Golok untuk dikremasi. Madam Melati memang sangat kejam. Dia terlahir dari kegelapan. Melati lahir tanpa sosok ayah. Dulu, pada tahun 1887, ibunya yang bernama Sumitra diperkaos oleh serdadu Belanda. Ketika mengetahui Sumitra hamil, tentara Belanda itu kabur dan tidak bertanggung jawab. Pada zaman itu, wanita yang hamil di luar nikah dianggap sangat rendah. Sumitra dikucilkan, sulit mendapatkan pekerjaan dan putus asa dalam menjalani hidup. Sumitra yang sudah frustasi mendatangi seorang dukun. Sumitra ingin mengubah nasibnya. Sang dukun bisa mengabulkan keinginan Sumitra, tapi dengan syarat menumbalkan Melati anak yang ada dalam kandungannya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Kehidupan Sumitra mulai membaik. Beberapa kali dia sempat keguguran, namun ketika itu, anehnya Melati berhasil lahir ke dunia dalam keadaan hidup. Kelahiran Melati membuat dukun murka. Oleh sebab itu, dia memberikan kutukan pada Sumitra dan juga pada Melati. Kutukan itu berupa penyakit aneh yang tidak ada obatnya. Sumitra sudah mendatangi beberapa dokter, namun tidak ada yang berkenan membantunya. Kecuali dokter yang satu ini, yaitu Dr. Kusno Sachiwo. Dr. Kusno adalah dokter aneh yang dikucilkan oleh warga karena ketertarikannya pada hal-hal aneh yang tidak normal dan terobsesi dengan misteri-misteri dunia medis. Pada tahun 1900, Sumitra bertemu dengan Dr. Kusno karena ingin mengobati penyakitnya. Dr. Kusno sangat tertarik dengan penyakit aneh yang dialami oleh Sumitra. Dia bersemangat untuk menelitinya dan membutuhkan banyak waktu, dan dia percaya bisa menyembuhkan Sumitra. Kusno selalu menyuruh Sumitra untuk datang diam-diam di tengah gelapnya malam agar tak ada yang melihatnya. Namun saat itu, desas-desus kutukan ini sudah terdengar oleh para kumpulan pria bertopeng. Pria bertopeng adalah orang-orang yang ingin memusnahkan kutukan setan, dedemit, bahkan pinjol. Pada saat itu, Putri yang merupakan teman Melati ingin memberitahu kalau mereka dalam bahaya.
Namun sayangnya ia terlambat. Melati dan Sumitra sudah dikepung dan ditangkap oleh pria bertopeng. Di dalam rumah, Sigit yang merupakan anak Dr. Kusno melihat kejadian itu dari balik jendela. Kemudian, Sigit berusaha membangunkan ayahnya. Namun Kusno tidak ingin bangun sehingga Melati dan Sumitra ditangkap. Kemudian, pria bertopeng itu membunuh mereka berdua dengan cara digantung di atas pohon. Putri yang terus mengintai dari kejauhan segera menyelamatkan Melati. Putri akan selalu ada jika Melati membutuhkannya. Putri mengajak Melati pergi bersamanya, tapi Melati menolak. Melati memilih tetap di sini bersama jasad ibunya, karena Melati takut akan kutukan di dalamnya. Keesokan harinya, Sigit keluar dan menghampiri jasad Sumitra. Dia pun melihat Melati yang sedang duduk di bawah pohon. Kemudian Sigit membawa jasad Sumitra ke ruangan bawah tanah. Kusno yang baru terbangun melihat jejak di dalam rumahnya dan segera mengikuti jejak itu dan masuk ke ruangan bawah tanah. Sigit. Kusno langsung ngegaplok Sigit karena pintu gudang tidak terkunci. Kusno menanyakan jasad siapa yang Sigit urus. Sigit mengatakan kalau dia menemukan jasad itu tergantung di pohon depan rumah mereka. Saat kain penutupnya dibuka, Kusno terkejut karena jasad tersebut adalah Sumitra. Kusno sangat sedih karena dia belum sempat menyembuhkan penyakit Sumitra, tapi Sumitra sudah meninggoy duluan. Maka dari itu, Kusno akan meneliti mayatnya untuk mencari tahu penyakit apa yang sebenarnya dialami oleh Sumitra. Kusno juga suka membeli banyak mayat untuk menyalurkan obsesi serta kepentingan penelitiannya. Semua penduduk desa tahu kalau Kusno memiliki ketertarikan pada hal-hal yang tidak normal. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup itu. Di dalam gelapnya ruang bawah tanah, sang dokter bereksperimen pada orang mati dan mengganggu roh-roh dalam mengejar kehidupan abadi. Ketika mayat akan dibedah, Melati keluar dari persembunyiannya dan mencegah Kusno agar tidak membedah mayat ibunya. Kusno yang tidak tahu Melati itu siapa bertanya-tanya dan heran dengan kemunculannya. Sigit mengatakan kalau itu adalah Melati yang merupakan anak dari Sumitra. Saya sedang berbicara sama kamu. Karena tak ingin proses pembedahannya terganggu, Kusno membawa Melati ke sebuah kamar dan mengurungnya. Melati menjelaskan bahwa ada kutukan di dalam tubuh ibunya. Melati berpesan agar Kusno tidak membedah jasad ibunya karena hal itu akan membebaskan kutukan dari tubuhnya. Kusno yang murugul tidak percaya akan hal itu karena dia seorang dokter dan hanya percaya pada hal-hal yang masuk akal. Akhirnya, mayat Sumitra akan dibedah. Sigit terpaksa ikut dengan kejahatan ini bersama Kusno. Sebenarnya, Melati melihat ada kebaikan di dalam diri Sigit. Namun ia tahu Sigit akan menghadapi berbagai kegelapan yang mampu memadamkan cahaya dalam dirinya. Ketika pembedahan berlangsung, Kusno dan Sigit ruas karena darah Sumitra berwarna hitam pekat dan organnya sudah membusuk. Di samping itu, Melati yang dikurung di kamar tak sadarkan diri dan warna matanya berubah jadi warna hitam. Darah Sumitra mengalir ke lantai dan menyebabkan rumah itu jadi terkutuk. Jasad Sumitra pun bangkit menjadi hantu jahat yang mengerikan. Kusno dan Sigit lompat dan segera pergi dari rumah itu. Sial bagi Kusno, dia tak bisa keluar dari rumah itu. Kaki Kusno tidak dapat digerakkan dan badannya ditarik kembali ke dalam rumah itu. Dan kini, rumah itu berganti menjadi Losmen Melati. Film kembali ke masa sekarang. Saat itu, dia melihat keluar rumah. Ada sebuah mobil yang dari tadi diam di depan losmennya. Di dalam mobil itu ada dua orang bandit, yakni Stephen dan Bertrand. Mereka sudah sering mengambil mobil para tamu Losmen Melati karena mereka mengetahui kalau para tamu itu tidak akan pernah keluar lagi. Tapi mereka tidak puas dengan semua itu. Stephen berpikir mereka harus masuk ke dalam losmen untuk mencari sesuatu yang lebih berharga. Malam harinya, sepasang kekasih bernama Usman dan Lilis akan melakukan adu gabrut alias ngaduk semen di Losmen Melati. Tanpa ragu, mereka berdua pun masuk ke losmen itu untuk memesan satu kamar. Setelah memesan satu kamar, mereka diantar oleh Golok untuk minum teh bersama Madam Melati. Melihat dua sejoli itu, Melati mengetahui kalau mereka sedang kasmaran dan akan ngagaru alias pabelit bitis. Melati bertanya pada Lilis, apakah Lilis rela melepaskan sesuatu paling berharga untuk kekasihnya itu. Melati mengatakan
Jika kamu sudah merelakan bagian tubuhmu yang paling suci kepada dia, itu artinya kamu sudah siap merelakan jiwamu kepadanya. Lilis dan Usman yang sudah atil tidak bicara apa-apa. Mereka hanya ingin langsung masuk ke kamar dan melakukannya. Melati mengizinkan mereka check-in di losmen ini, tapi dengan syarat mereka harus keluar dari losmen ini sebelum jam 12 malam. Jika tidak, maka mereka tidak akan bisa keluar selamanya. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar. Mereka pun langsung ngagoler dan Usman langsung nyosor Lilis. Sebelum melakukan itu, Lilis ke toilet dulu untuk membersihkan semak-semak miliknya. Sementara itu, Stephen dan Bertrand kembali lagi ke losmen Melati untuk melancarkan aksinya. Mereka siap untuk mengambil harta yang ada di losmen itu sesuai briefing tadi siang. Lilis yang berada di toilet menemukan sebuah obat. Ting obat naon eta urang teu ngarti. Lilis dan Usman pun sama-sama menelan obat itu dan mereka langsung adu jigong. Kembali kedua perampok tadi, mereka berhasil masuk ke dalam losmen. Di sana mereka melihat boneka seram itu. Mereka terus mencari di mana harta-harta itu disimpan. Akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari. Mereka sangat senang dengan apa yang mereka dapatkan. Tadi ada di sofa, Bang. Lilis yang terus kepikiran omongan Melati, Lilis bertanya pada Usman, apakah kalau sudah tua nanti Usman akan tetap mencintainya? Usman pun menjawab tentu saja, dia akan tetap mencintai Lilis walau sudah tua. Kata si Usman, dasar lelaki buaya. Lilis ingin membuktikan omongannya. Lilis mengambil pakaian tua yang ada di lemari losmen itu. Setelah mereka memakai pakaian itu, mereka langsung berdansa bersama dengan diiringi musik dari radio. Mereka terus berdansa sampai tak sadarkan diri akibat dari obat yang mereka minum. Stephen dan Bertrand masih sibuk merampok. Mereka pun diganggu oleh sosok hantu Sumitra. Bertrand yang sedang asik mengambil barang-barang dikagetkan dengan sosok Sumitra yang menyeramkan. Sedangkan Stephen, punggungnya ditusuk pisau oleh boneka seram itu. Stephen yang panik dan ketakutan segera berlari. Kemudian sosok Sumitra datang hingga membuat Stephen terus berlari ke sebuah ruangan. Malang sungguh malang, dia malah masuk ke ruang bawah tanah. Di sisi lain, Bertrand melihat ada pocong sedang ngagoler di lorong kamarnya. Bukannya lari, dia malah membuka wajah pocong itu dan wajahnya mirip seperti dirinya. Dia terus berjalan untuk mencari barang berharga. Dia masuk ke kamar Madam Melati. Karena takut ketahuan, dia pun bersembunyi di kolong ranjang. Kembali ke Lilis dan Usman. Lilis terbangun dan kembali ke toilet. Secara misterius tubuh mereka tiba-tiba menua. Lilis yang menyadari hal itu langsung ngagoak karena melihat kulitnya sudah keriput, rambut beruban dan fisiknya jadi lemah. Lilis meminum berbagai obat yang tersedia agar kembali muda. Namun bukannya muda, justru giginya mulai copot satu persatu. Akhirnya Lilis disoledat dan ngagudiblag ke dalam bathtub. Sementara itu, Usman mendengar teriakan Lilis. Dengan napas terengah-engah, dia berusaha bangkit untuk mendatangi Lilis. Namun karena fisiknya lemah, dia tak berdaya dan ragak dari atas kasur hingga meninggoy. Bertrand yang bersembunyi di kolong ranjang berencana akan membunuh Melati. Melihat Melati yang sedang make up, dia keluar dan langsung menusuk Melati dengan pisaunya. Setelah Melati ngagulipak, Bertrand langsung mengambil barang-barang berharga di kamar Melati. Namun, ketika Bertrand sedang mengambil barang, Melati bangkit kembali dengan mata yang hitam. Melati langsung menyerang balik Bertrand secara brutal sampai-sampai Bertrand terpental ke jendela dan jatuh keluar. Bertrand bangun dan memilih kabur dari losmen itu tanpa memikirkan nasib temannya. Tidak lama kemudian, Golok datang sambil membawa senapan dan langsung menembaki Bertrand. Walaupun beberapa tembakan Golok meleset, tapi ada satu tembakan yang mengenai Bertrand, tapi Bertrand masih bisa kabur dari losmen itu. Sementara itu, Stephen yang berada di ruang bawah tanah, dia melihat tempat kremasi jenazah. Salah satu tempat kremasi ada pintu yang bergetar seolah-olah ada orang di dalamnya. Stephen yang penasaran dan berniat membantu membuka pintu tempat kremasi itu. Dan tiba-tiba Stephen diserang oleh sosok menyeramkan.
Ternyata sosok itu adalah Dr. Kusno. Wajah Stephen digigit hingga wajahnya robek. Setelah itu, Dr. Kusno melarikan diri. Tidak lama kemudian, Melati menyusul ke ruang bawah tanah. Dia melihat Stephen sudah tergeletak tak bernyawa. Awalnya Melati bingung siapa yang telah menyerang Stephen. Melati pun mengecek tempat kremasi. Dia tersadar jika selama ini Dr. Kusno masih hidup. Dia berhasil bertahan dari kobaran api saat dikremasi. Dia bertahan hidup dengan cara memakan tikus yang ada di sekitar persembunyiannya. Ternyata kutukan ini telah menciptakan sosok yang mengerikan, jahat, dan penuh kegelapan. Sudah 1 abad Kusno terkurung di sana. Akhirnya dia terbebas ke dunia. Melati pun tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Tapi sekarang telah dilepaskan ke dunia ini. Keesokan harinya, Melati dan Golok akan mengurus mayat 2 sejoli itu. Melati merasa kasihan pada Lilis. Lilis mati sebelum rawa-rawa miliknya disentuh oleh Usman. Ketika Melati melihat cincin di jari Lilis, dia seketika teringat dengan kejadian di tahun 1917. Saat itu Sigit akan melamarnya, namun Melati menolak. Bukannya ia tidak suka, tapi ia tahu bahwa dirinya terkutuk. Melati meminta Sigit untuk fokus terhadap karirnya sebagai abdi negara. Golok pun segera mengkremasi semua mayat yang ada di losmen itu. Di akhir film, para polisi dan detektif menemukan jasad Bertrand berada di tengah hutan. Bertrand mengalami pendarahan pada lukanya sehingga dia tak selamat. Detektif pun curiga siapa yang telah membunuh Bertrand. Seorang polisi yang ada di awal film, yaitu Musto, berkata ada losmen yang tidak jauh dari sini. Dan nama losmen itu adalah Losmen Melati. Dan Musto disuruh untuk menelusuri losmen tersebut. Dan terjadilah adegan seperti di awal film tadi. Dan film pun berakhir. Datanglah. Dan itulah alur cerita film Losmen Melati. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Losmen Melati merupakan tempat yang sudah dikutuk. Siapa saja yang masuk losmen itu, dia tidak akan bisa keluar lagi. Madam Melati yang merupakan pemilik losmen itu mempersilahkan siapapun untuk masuk losmennya. Tapi mereka tidak akan bisa keluar dari losmen itu. Hal itu ia lakukan karena ingin menghidupkan kembali anaknya yang sudah meninggal. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berbuat baiklah kepada siapapun. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu akan menimbulkan masalah baru dan hanya akan merugikan diri sendiri. Saya Ede, pamit undur diri, salam sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye.